Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuka Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang ekuitas atau ekuitas. Obligasi terkonversi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik dapat ditukarkan dengan saham biasa. Kalau hak tukar dari obligasi tersebut digunakan oleh pemegang obligasi, akan timbul perubahan status kewajiban menjadi modal setoran. Saham prioritas terkonversi. Saham prioritas atau saham istimewa menjadi saham biasa atas kehendak pemegang saham. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Harga pasar hak beli ini adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayar pemegang saham yang mempunyai hak beli saham. Bila dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi. Karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham. Jumlah ini dikapitalisasi ke modal setoran lain. Namun, argumen ini dibantah dengan alasan bahwa kapitalisasi hak beli saham menjadi modal setoran adalah tidak logis karena tidak ada sumber ekonomi yang disetorkan oleh pemegang saham dan tidak ada saham baru yang diterbitkan. Opsi saham. Opsi merupakan instrumen yang dapat digolongkan sebagai sekuritas turunan saham berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lain. Terdapat dua macam opsi, yaitu call dan put. Opsi call adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli bila mengharapkan harga saham menaik. Sedangkan opsi put adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi bila mengharapkan harga saham menurun. Warrant. Dalam PSKK nomor 41, IAI mendefinisikan warrant sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pemegang warrant dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan warrant tersebut dan membayar sejumlah kas tertentu. Terdapat beberapa karakteristik dari warrant, yaitu yang pertama berbeda dengan hak beli saham atau opsi, yang kedua terdapat beberapa jenis, lepas, lekat, dan bebas, 3. Perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis, dan 4. Isu akuntansi. Bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait? Saham treasury. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali antara lain, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham treasury adalah yang pertama, penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. 2. Pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Mengenai hal tersebut, terdapat dua pendekatan atau dua konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep 1, transaksi, dan konsep 2, transaksi. Perubahan laba ditahan. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan,
yaitu laba atau rugi periodik. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal. Pengaruh beberapa transaksi di atas langsung dimasukkan dalam laba ditahan dan tidak melalui statement laba rugi periode terjadinya transaksi tersebut karena transaksi tersebut merupakan transaksi modal. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, dan kuasi reorganisasi. Penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi. Sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian menggambarkan urutan perlindungan yuridis. Secara umum, kos yang telah dikorbankan menjadi biaya akan diserap melalui aliran pendapatan kotor. Dalam hal ini terjadi pengorbanan kos akibat hilangnya manfaat menjadi rugi. Rugi tersebut akan diserap terlebih dahulu melalui laba bersih dan hanya dalam keadaan yang sangat khusus, maka kos tersebut dapat diserapkan oleh kelompok modal pemegang saham. Urutan penyerapan biaya, rugi dan rugi luar biasa adalah 1. Pendapatan kotor, 2. Laba bersih, 3. Laba ditahan, 4. Premium modal saham, dan 5. Modal saham. Urutan penyerapan rugi tersebut sebenarnya merupakan asumsi atau tradisi semata-mata, walaupun hal tersebut dapat dikuatkan dalam bentuk standar akuntansi. Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan di likuidasi. Urutan perlindungan tersebut adalah 1. Karyawan dan pemerintah, 2. Kreditor berjaminan, 3. Kreditor tak berjaminan, 4. Pemegang saham prioritas, dan 5. Pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi kooperasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber, yaitu by resource. Dan ada pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan merincinya atas dasar tujuan atau by purpose, dengan cara yang disebut apropriasi dan pembatasan. Laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi, operasi, atau transaksi non-pemilik harus dibedakan dan dipisahkan secara tegas dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Semua perubahan akibat transaksi operasi harus dilaporkan melalui statement laba rugi. Pos-pos operasi dalam arti luas sebagai lawan pos-pos transaksi non-pemilik meliputi pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan, dan pos-pos yang sifatnya khusus atau luar biasa, tetapi berasal dari transaksi non-pemilik. FASB menganut pendekatan semua, termasuk secara penuh dengan mengenalkan apa yang disebut laba komprehensif. Dalam pendekatan semua termasuk, pos-pos penerobos masih dilaporkan dalam statement perubahan laba ditahan. Pos-pos penerobos itu sendiri adalah pos-pos yang dilaporkan langsung dalam statement laba ditahan tanpa melalui statement laba rugi. Penyajian laba komprehensif dapat dilakukan dengan pendekatan 1 statement atau 2 statement. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini, yaitu tentang equities. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.